Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Ada sukacita pagi hari ini? Puji Tuhan ya. Pagi ini Tuhan beri kesempatan bagi kita kembali untuk datang dalam rumah Tuhan. Dan kita sudah memuji Tuhan. Ada satu pujian yang sangat indah bagi kita pagi hari ini. Menguatkan iman kita, memotivasi kita bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Puji Tuhan. Baik. Pagi ini kita langsung membuka Alkitab kita. Saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara membuka kitab Kolose pasalnya yang pertama. Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-23. Kolose pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-23. Saya bacakan bagi kita semua pagi ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat ini adalah satu ungkapan dari Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Kolose. Jemaat Tuhan yang ada di Kolose ini, saudara-saudara, adalah satu jemaat Tuhan yang rohaninya sementara bertumbuh, rohaninya sementara hari demi hari, rohaninya itu semakin dewasa. Ya. Sehingga kalau kita melihat Kolose pasal 1 dalam pembacaan kita ini, di situ Paulus membanggakan, ya, sedikit membanggakan pertumbuhan rohani dari jemaat Kolose yang dipimpin oleh seorang rohaniawan muda yang bernama Epafras. Jadi Epafras ini adalah seorang gembala jemaat yang ada di kota Kolose. Pemuda yang menjadi murid daripada Paulus yang diberi kepercayaan untuk menggembalakan atau memimpin jemaat Tuhan yang ada di Kolose. Nah, di bawah kepemimpinan seorang hamba Tuhan yang bernama Epafras ini, saudara-saudara, jemaat di Kolose mengalami pertumbuhan, mengalami kemajuan di dalam pengiringan mereka kepada Tuhan. Namun kalau kita perhatikan surat Paulus kepada jemaat di Kolose ini, saudara-saudara, terutama pada ayat yang kita baca tadi, Paulus menekankan kembali. Sekali lagi, Paulus memang membanggakan pertumbuhan rohani yang dicapai oleh anak-anak Tuhan yang ada di Kolose. Mereka, pengenalan mereka kepada Tuhan bertumbuh, kesetiaan mereka kepada Tuhan bertumbuh, kasih mereka kepada sesama juga bertumbuh, saudara-saudara. Ya. Tetapi di sisi yang lain, Paulus tetap menekankan kepada jemaat di Kolose seperti ayat yang kita baca tadi. Ya. Ada dua hal yang ditekankan oleh Paulus di dalam ayat yang kita baca tadi. Mari kita coba perhatikan kembali Kolose pasal 1 ayat 23. Ada dua hal yang ditekankan oleh Paulus kembali kepada jemaat di Kolose. Perhatikan baik-baik, saya baca demikian. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Paulus masih menekankan tentang eksistensi kealahan Yesus Kristus. Paulus terus menekankan bahwa pengharapan mereka, iman mereka
itu tidak keliru. Itu sebabnya di dalam Kolose pasal 1 ayat 23 tadi saya katakan ada dua hal yang ditekankan oleh Paulus kembali kepada jemaat di Kolose. Jadi rupanya Paulus ini tidak merasa puas, saudara-saudara. Di satu sisi dia memang bangga. Bangga kepada jemaat di Kolose sebab bertumbuh dalam segala hal. Rohani mereka bertumbuh, kasih mereka bertumbuh, kesetiaan mereka bertumbuh, kasih mereka terhadap sesama jemaat, sesama anak Tuhan bertumbuh, saudara-saudara. Tapi Paulus masih menekankan lagi. Ada dua hal yang menjadi penekanan di dalam ayat ini, saudara. Yang pertama adalah biarlah iman mereka, biarlah jemaat Tuhan yang ada di Kolose ini bertekun di dalam iman kepada Yesus Kristus. Ya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, kata ayat ini. Jadi penekanan yang pertama Paulus katakan kepada jemaat ini, biarlah jemaat Tuhan yang ada di Kolose ini, saudara-saudara, mereka bertekun dalam iman kepada Yesus Kristus. Ya. Bertekun ini berarti saudara-saudara lebih sungguh-sungguh lagi. Ya. Ibarat orang yang mau belajar, ya, kalau dia pengen hasilnya baik, orang yang bekerja, kalau dia hasilnya baik, kalau pengen hasilnya baik, maka harus dilakukan dengan tekun. Orang yang memiliki talenta, saudara-saudara, banyak orang yang memiliki talenta. Talenta itu adalah kelebihan. Misalnya, ada orang yang diberi otaknya yang cerdas, IQ-nya, ya, tingkat intelijensianya itu tinggi. Tetapi saudara-saudara, orang yang tingkat intelijensianya tinggi itu bisa dikalahkan oleh orang yang walaupun tingkat intelijensianya tidak terlalu tinggi, tetapi tingkat orang itu memiliki ketekunan. Orang yang pandai secara IQ, tetapi tidak tekun belajarnya, akan bisa dikalahkan oleh orang yang tekun belajarnya. Kira-kira seperti itu ya, saudara. Untuk mencapai hasil yang maksimal, harus tekun, harus sungguh-sungguh. Ada orang yang suka bikin, punya talenta misalnya bikin kue. Ya. Dia kalau bikin kue bagus, dia kalau bikin kue enak, memang dia punya talenta, dia punya keistimewaan, dia punya bakat untuk melakukan itu. Tetapi orang yang mungkin bakatnya tidak sehebat itu, tetapi dia tekun, dia belajar lagi, gagal lagi, dia belajar lagi, gagal lagi, dia belajar lagi. Ini dia tekuni dengan sungguh-sungguh, maka orang yang tekun itu bisa mengalahkan orang yang berbakat. Ya. Jadi ketekunan ini ditekankan oleh Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Kolose. Tekun, tekun dalam hal apa? Tekun dalam beriman kepada Yesus Kristus. Nah, atau dengan kata lain, jemaat di Kolose ditekankan supaya beriman kepada Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh. Bisa bilang amin, saudara? Beriman kepada Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh artinya benar-benar percaya kepada Yesus Kristus dengan tidak lagi ragu-ragu atau tidak lagi meragukan akan kealahan Kristus Yesus. Coba kita baca. Kolose pasal 1 ayat 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Kolose pasal 1 ayat 16. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi Paulus betul-betul menekankan kepada jemaat Kolose, ya, bahwa mereka harus bertekun kepada Yesus Kristus, sebab Yesus Kristus itu benar-benar adalah Allah.
yang di dalam ayat yang kita baca tadi, dia diciptakan, dialah yang diciptakan dari segala sesuatu. Dia yang ada di sorga, dia yang ada di bumi, dia yang kelihatan, dia yang tidak kelihatan. Dia yang diciptakan oleh dia dan untuk dia. Jadi kalau kita membaca runtutan kitab Kolose itu ya 16, 17, 18, 19, betapa Paulus betul-betul menekankan tentang eksistensi, keberadaan bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang harus kita sembah, harus kita imani dengan sungguh-sungguh, dengan bertekun, dengan lebih sungguh-sungguh. Mungkin saudara-saudara, kita akan berkata begini, kenapa Paulus menekankan harus lebih sungguh-sungguh? Padahal kita tahu tadi jemaat Kolose dibanggakan oleh Paulus. Mereka punya kasih, mereka punya kesetiaan, mereka punya iman kepada Tuhan bertumbuh. Tapi kenapa harus ditekankan lagi kamu harus tekun di dalam beriman kepada Tuhan? Saya mau katakan pagi hari ini kepada kita bahwa perjalanan hidup saya dan saudara itu seperti pemimpin pujian tadi katakan. Kadang ada di dalam badai, kadang ada di dalam pergolakan, persoalan, ada dalam tantangan iman. Kadang kita diizinkan Tuhan dalam situasi yang diberkati oleh Tuhan, naik turun, Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah, di tengah-tengah pergumulan hidup kita inilah, kadang-kadang membuat saya dan saudara kehilangan iman kita kepada Tuhan. Entah itu oleh karena persoalan, entah itu oleh karena tantangan, entah itu oleh karena kebutuhan, maka banyak orang, Bapak Ibu Saudara-saudara, walaupun dia sudah beriman kepada Tuhan, tetapi oleh karena desakan ekonomi, oleh karena pengaruh dunia ini, dia lepas dari iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tentu Bapak Ibu Saudara-saudara, berita-berita sudah banyak kita dengar soal itu. Ya, yang kita dengar, yang kita baca itu baru sebagian kecil yang mungkin kita tidak ketahui. Di mana-mana ada orang yang kemudian lepas dari imannya kepada Tuhan Yesus. Mungkin hanya oleh karena persoalan ekonomi, mungkin hanya oleh karena persoalan kawin atau berumah tangga, dia rela lepaskan imannya. Ini karena tantangan yang terjadi. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara, pemuda, remaja, anak Tuhan, semua kita, ya, jangan sampai ada yang memisahkan kita dengan iman kita kepada Yesus Kristus. Bisa bilang amin, saudara? Paulus berkata, apa yang dapat memisahkan aku dari kasih Kristus? Kelaparankah, kematiankah, bahkan tidak ada yang dapat memisahkan aku dengan kasih Kristus. Nah, ketekunan iman seperti inilah yang diinginkan oleh Paulus kepada jemaat di Kolose. Dan firman Tuhan ini juga bagi saya dan saudara pagi hari ini. Jangan kita berkata, Om, saya nggak mungkin tinggalkan iman saya kepada Tuhan. Nggak mungkin, Om. Saya dari kecil, saya sudah jadi anak Tuhan. Saya sudah beriman kepada Tuhan. Nggak mungkin oleh karena persoalan-persoalan saya tinggalkan. Belum tentu, saudara. Petrus bagaimana tidak dekat dengan Tuhan. Dia murid Tuhan. Tapi waktu persoalan datang, dia ditantang di depannya. Harus mengakui Yesus. Dia berkata, aku tidak kenal dia. Itu Petrus, saudara-saudara. Bagaimana dengan saya dan saudara menghadapi situasi yang sulit seperti sekarang ini? Karena bagi dunia mungkin kelihatan lebih hari lebih indah, pembangunan ada di mana-mana, lalu kemudian iptek dan lain sebagainya semakin maju. Tetapi bagi iman percaya kita, percayalah firman Tuhan katakan bahwa untuk mempertahankan iman kita sedang memasuki masa-masa kegelapan.
di mana saya dan saudara harus bertekun dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Sehingga kita boleh berkata, aku tidak dapat dipisahkan dengan kasih Tuhan. Mautkah, sakit penyakitkah, ekonomikah, apapunkah itu, tidak akan membuat saya terpisah dengan kasih Kristus. Bisa bilang amin, saudara? Ini yang dimaksud oleh Paulus kepada jemaat Tuhan. Walaupun mereka mungkin menggebu-gebu, mereka lagi semangat, mereka rohaninya lagi maju. Tapi Paulus ingatkan lagi, ayo tetap bertekun dalam iman. Jangan sampai lepas dari iman kepada Yesus Kristus. Karena persoalan tantangan ke depan akan jauh lebih sulit untuk kita mempertahankan iman. Tapi mari pagi hari ini firman Allah berkata, kita harus tetap bertekun di dalam iman. Bisa bilang amin, saudara? Yang kedua, apa yang ditekankan oleh Paulus? Saya baca sekali lagi ayat tadi, ya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman dan tetap teguh dan tidak tergoncang dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Yang kedua adalah teguh dalam pengharapan Injil Yesus Kristus. Teguh dalam pengharapan kepada Injil Yesus Kristus. Nah, yang pertama bertekun dalam iman, kata Paulus. Akan ada banyak tantangan, akan ada banyak pergumulan nanti yang akan coba-coba menggeser imanmu. Jangan kita berkata, oh saya kuat om, saya nggak mungkin. Tidak. Jalannya supaya saya dan saudara bisa mempertahankan iman kita, kita harus bertekun lebih sungguh-sungguh. Bisa bilang amin, saudara. Lebih sungguh-sungguh. Mungkin ada orang yang berkata, wah itu ibu itu kok itu ya rohaninya ini ya maju ya, kok begini ya, orang ngomong enggak usah pusing. Pokoknya firman Tuhan katakan saya dan saudara harus bertekun hari-hari ini, bertekun dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Yang kedua, saudara-saudara, firman Tuhan katakan, Paulus ingatkan, tekankan kembali kepada jemaat di Kolose adalah biarlah mereka teguh dalam pengharapan kepada Injil Yesus Kristus. Mungkin pertanyaannya begini, pagi ini. Kenapa harus bertekun, kenapa harus teguh di dalam pengharapan? Saudara, di sekeliling kita ada begitu banyak orang yang dikepung oleh masalah persoalan hidup. Ya. Kita ini berada di tengah-tengah situasi di mana orang-orang mulai kehilangan pengharapan. Banyak orang di sekeliling kita yang kehilangan pengharapan. Diombang-ambingkan oleh ketidakpastian. Dan saya dan saudara berada di tengah-tengah situasi seperti itu. Ketika seseorang mulai kehilangan pengharapan, kehilangan ketidakpastian, mulai mengalami ketidakpastian, maka orang-orang mencari pengharapan. Yang mereka cari, saudara-saudara, adalah pengharapan untuk bisa memperbaiki hidup mereka. Dan ketika seseorang ingin memperbaiki hidup mereka, menaruh pengharapan ke depan untuk memperbaiki hidup mereka, menyekolahkan anak lah, mau merintis pekerjaan kah, atau dan lain sebagainya, saudara-saudara. Dunia menawarkan pengharapan. Ya, dunia menawarkan pengharapan. Kita berharap kepada orang yang mungkin kita rasa bisa menolong kita. Kita menaruh pengharapan kepada saudara kita, kepada orang tua kita, kepada anak-anak kita. Kita menaruh pengharapan dengan keyakinan, oh dia bisa kita harapkan. Tapi saya mau katakan pagi hari ini kepada kita semua, bahwa jika kita menaruh pengharapan kita kepada manusia, maka yang akan menjadi pengharapan kita satu waktu pasti akan mengecewakan kita. Sekali lagi saya tekankan, dunia ini memberikan pengharapan kepada kita.
seolah-olah bisa menolong kita, seolah-olah bisa menyelesaikan persoalan kita. Tapi saya mau katakan sekali lagi, pengharapan yang diberikan oleh dunia ini pengharapan yang sementara, semu, yang ujung-ujungnya pasti akan mengecewakan kita. Jangankan saya dan saudara, Yesus aja diberi tawaran oleh iblis. Kalau kamu menyembah kepadaku, aku akan memberikan seluruh jagat raya ini. Seluruh dunia ini akan kuberikan kepadamu. Dunia memberikan kita pengharapan. Tapi sekali lagi saya katakan, pengharapan yang diberikan oleh dunia itu pengharapan yang semu. Dunia memberikan, oh ini loh solusinya supaya kamu punya usaha maju. Kamu harus begini. Oh, supaya kamu harus ekonomi kamu bangkit, kamu harus melakukan ini. Dunia memberikan tawaran-tawaran kepada kita. Tapi sekali lagi saudara-saudara, tawaran yang diberikan oleh dunia kepada kita itu selalu bertentangan dengan apa yang Tuhan inginkan. Kadang-kadang bagi daging kita itu menyenangkan, saudara-saudara. Tapi tawaran dunia, tawaran kuasa kegelapan itu bertentangan dengan apa yang Tuhan inginkan. Nah, di tengah-tengah situasi seperti inilah, Paulus ingatkan kepada jemaat di Kolose, kamu harus teguh pada pengharapanmu. Pengharapan kepada apa? Pengharapan kepada Injil Yesus Kristus. Ya. Pengharapan kepada Injil Yesus Kristus. Kenapa kita harus menaruh pengharapan kita? Coba kita baca Ibrani 6 ayat 19 dan 20. Ibrani 6 ayat 19 dan 20. Saya baca bagi kita pagi hari ini. Ibrani 6 ayat 19 dan 20. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Saudara perhatikan di sini, pengharapan kita itu seperti sauh yang kuat, kata firman Allah, aman bagi jiwa kita, yang dilabuhkan di belakang tabir. Di belakang tabir itu adalah tempat kediaman Yesus Kristus yang menjadi imam besar kita. Jadi saudara-saudara, pengharapan kita itu seperti jangkar. Bapak Ibu sudah tahu jangkar? Jangkar itu adalah salah satu peralatan di kapal yang bisa membuat kapal itu menjadi tenang. Walaupun kapal itu terombang-ambing oleh gelombang, tapi kalau dia sudah turunkan jangkar, turunkan sauh, maka sauh itu bisa membuat kapal itu menjadi tenang. Nah, firman Tuhan katakan, saudara-saudara, pengharapan saya dan saudara itu seperti sauh. Di saat kita sedang terombang-ambing kehilangan pengharapan, di saat kita mulai bingung dan tidak pasti akan hal-hal yang kita hadapi, firman Tuhan katakan, labuhkanlah pengharapan kita seperti sauh itu di belakang tabir, yaitu tempat kediaman Yesus Kristus sebagai imam besar kita. Atau dengan kata lain, Paulus ingatkan kepada jemaat Kolose, tetaplah teguh berpegang pada pengharapan kita kepada Yesus Kristus. Bisa bilang amin, saudara-saudara. Orang lain itu hanya menjadi alat untuk dia menjadi solusi bagi kita. Usaha pekerjaan kita itu hanya alat untuk memberkati kita. Apa saja yang ada di hadapan kita itu hanya alat untuk meraih pengharapan kita. Sebab tujuan pengharapan kita hanyalah kepada Yesus Kristus. Pengharapan kita kepada Tuhan Yesus tidak akan pernah mengecewakan kita. Bisa bilang amin, saudara. Jadi jangan sekali-kali berharap kepada manusia.
Jangan kita berharap kepada hal-hal yang menurut kita, oh ini baik, ini masa depannya bagus, ini prospeknya cerah. Tapi sesungguhnya itu adalah solusi yang ditawarkan oleh dunia yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi mari pagi hari ini saudara, kita harus tetap teguh, berpegang kepada pengharapan kita. Pengharapan kita adalah Yesus Kristus. Dialah sumber pengharapan kita. Walaupun ada gelombang, ada persoalan, ada tantangan, firman Allah katakan kita punya jangkar, kita punya sauh. Sauh itu adalah pengharapan kita kepada Yesus Kristus. Dan kalau kita labuhkan sauh kita itu kepada Yesus Kristus, maka Tuhan akan memberikan ketenangan. Dia akan buat harapan kita, pengharapan kita menjadi pengharapan yang tidak sia-sia. Saudara-saudara, saya coba bawa saudara kepada cerita Nuh. Ya. Saudara tahu Nuh, ketika Tuhan izinkan keluarga Nuh ada di dalam bahtera. Bahtera ini bahtera keselamatan. Semua dunia dilingkupi oleh air bah yang membinasakan seluruh dunia. Nuh dan keluarganya ada di dalam bahtera. Bahtera ini bahtera keselamatan. Ya. Tapi ketika Nuh dan keluarganya ada di dalam bahtera, Bapak Ibu Saudara, apakah mereka tenang? Coba saya mau tanyakan kepada saudara. Dunia ini semua dilingkupi oleh air bah. Dan Nuh, anak-anaknya, mereka ada di dalam bahtera. Tidak sampai 10 orang mereka ada di dalam bahtera. Terombang-ambing di atas gelombang. Apakah mereka tenang? Saya kira tidak. Mereka akan tetap menunggu-nunggu pengharapan. Kapan ini air turun? Kapan kita bisa kembali seperti semula, bisa bercocok tanam, bisa membangun rumah? Kapan? Kita kok masih ada di dalam perahu terus ini, kapan ini bisa? Saudara tahu berapa waktu Nuh ada di dalam kapal bahtera? Ada yang tahu enggak? Waktu air bah, Nuh dan keluarganya ada di dalam bahtera kapal. Kira-kira berapa tahun berapa waktu Nuh ada di dalam kapal itu? Ada yang tahu? Nuh ada di dalam bahtera itu, waktunya tidak singkat, saudara-saudara. Nuh dan keluarganya terombang-ambing di dalam bahtera itu kurang lebih 1 tahun, bahkan 1 tahun lebih. Ketika air bah itu turun, umur Nuh 600 tahun. Ketika air bah itu surut, umur Nuh 601 tahun. Jadi kurang lebih 1 tahun atau mungkin 1 tahun lebih, Nuh dan keluarganya terombang-ambing di atas samudra raya. Tidak ada pengharapan. Saudara-saudara, mereka tentu akan berharap apa yang akan terjadi. Tapi satu waktu, ketika mereka terus berharap dan pengharapan mereka hanya kepada Tuhan, satu waktu, 1 tahun lebih, lalu kemudian muncullah pengharapan itu ketika burung merpati itu datang dan membawa daun pohon zaitun. Jadi kalau orang berharap kepada Tuhan, saudara-saudara, tidak akan pernah sia-sia. Walaupun kita tidak tahu kapan pengharapan itu bisa terwujud, kapan doa kita bisa terrealisasi, kapan keinginan kita bisa dijawab oleh Tuhan. Janganlah berhenti berharap kepada Tuhan. Bisa bilang amin? Jangan berhenti berharap kepada Tuhan. Teruslah berharap kepada Tuhan. Di dalam doa, di dalam keinginan kita, teruslah berpegang pada pengharapan. Karena satu waktu pengharapan kepada Tuhan itu akan Tuhan buktikan bahwa pengharapan itu pengharapan yang tidak sia-sia. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, saya tidak tahu menjelang masuk minggu ke-3 ini ya saudara, minggu kedua ini, memasuki tahun baru ini. Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi dalam hidup kita.
dalam hidup saya dan dalam hidup kita semua. Tetapi pesan firman Tuhan pagi ini jelas bagi saya dan saudara. Tantangan kita ke depan bukan semakin mudah. Tantangan kita ke depan bisa saja menggoncangkan iman kita. Tantangan kita ke depan bisa saja membuat pengharapan kita menjadi goyah kepada Tuhan. Tapi pagi ini firman Tuhan mengingatkan kita, walaupun jemaat Kolose mereka sedang bertumbuh, tapi Paulus tetap menekankan, bertekunlah dalam iman. Lebih sungguh-sungguh lagi beriman kepada Yesus Kristus. Jangan goyang, jangan terpengaruh apapun itu. Jangan kita dipisahkan dengan kasih Tuhan. Kemiskinankah, sakit penyakitkah, persoalankah, Paulus katakan tidak ada yang dapat memisahkanku dengan kasih Kristus. Yang kedua, labuhkanlah pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Hanya kepada Yesus Kristus. Jangan berharap kepada hal-hal yang lain. Sebab kalau kita berharap kepada hal-hal yang lain, dengan tidak berharap, menaruh harap kita kepada Tuhan, maka pengharapan kita akan mengecewakan kita. Puji Tuhan saudara-saudara, saya senang sekali walaupun hari-hari ini ya situasi kondisi yang begitu berat, orang berkumpul tidak boleh, harus menjaga jarak dan lain sebagainya. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu saudara-saudara masih datang ke tempat ini. Datang memuji Tuhan, datang menyembah Tuhan. Itu satu bukti bahwa saudara masih tetap menaruh, melabuhkan pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Ya. Semua itu hanya menjadi alat. Orang-orang yang menolong kita, pekerjaan yang memberkati kita, semua itu alat yang dipakai oleh Tuhan untuk menggenapi pengharapan kita. Satu hal, kalau kita berharap kepada Tuhan, pengharapan kita tidak akan sia-sia. Bisa bilang amin saudara? Tuhan Yesus memberkati. Saya kira mungkin ini yang dapat saya sampaikan pagi hari ini. Biar pagi hari ini pengharapan kita akan tetap berlabuh kepada Tuhan. Dan iman kita akan tetap lakukan dengan bertekun sampai Tuhan Yesus datang. Kita tidak akan tergoncangkan. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Kita akan nyanyikan satu pujian.